Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam channel ini yang kita sebut channel Langsung Sitorus. Dan pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pada hari kedua perayaan turunnya Roh Kudus tanggal 20 Mei 2024, yakni dari bilangan 27 ayat 18 sampai 23. Kiranya Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita perluas persaudaraan kita dengan mengajak kawan-kawan men-share video ini kepada kawan-kawan yang belum mendapatnya dan saling mengkomentari demi memperkaya pemahaman kita tentang teks tersebut. Kiranya Tuhan beserta kita. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Bilangan 27 ayat 18 sampai 23. Bilangan 27 ayat 18 sampai 23, yakni tentang Yosua dilantik menjadi pengganti Musa. Kita baca. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Di Almanak kita diberikan tema atau topik perenungan kita mengatakan dipenuhi roh Allah untuk memimpin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yosua adalah seorang pemuda yang agak berbeda dengan kawan-kawannya pemuda yang lain. Sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia masih muda waktu itu, remaja, dan dia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Musa dan mendengar apa yang menjadi ajaran-ajaran Musa. Dapat kita katakan Yosua itu seorang pemuda yang saleh, yang berusaha mengetahui apa kehendak Tuhan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Pada waktu itu hukum Taurat belum diterima oleh Musa sewaktu mereka masih di Mesir dan keluar dari Mesir. Barulah setelah bangsa Israel sampai di kaki Gunung Sinai,
Dia bersama Musa naik ke gunung itu, tetapi Joshua harus tinggal di tengah. Gunung itu tidak sampai ke puncak, hanya Musa yang sampai ke puncak. Dari sejak remaja dia sudah termasuk orang yang penuh kesabaran dan tidak ikut-ikutan dengan perilaku-perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Musa. Sewaktu Musa menyuruh orang-orang untuk mengintai, memata-matai bagaimana keadaan tanah Kanaan yang akan mereka rebut dari bangsa-bangsa yang ada di sana. Akhirnya dari 12 utusan itu hanya Joshua dan Kaleb yang memberitahu hal yang sebenarnya tanpa menakut-nakuti bangsa Israel dan menyatakan keyakinannya yang sangat kuat bahwa Tuhan akan menyerahkan tanah itu untuk dikuasai oleh bangsa Israel. Dalam perjalanan berikutnya, setelah mereka harus berputar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun, Joshua itu semakin mendekatkan diri kepada Musa. Dan dia bertekun juga untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat yang 10 itu. Sehingga dia sangat dicintai oleh Musa. Ya. Dan dia termasuk sebagai seorang yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan juga berkenan kepadanya. Sewaktu Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan karena dia berdosa di padang gurun Sin, dikatakan dia hanya berbicara kepada batu itu agar air keluar. Tetapi Musa yang penuh emosi membanting gunung batu itu dengan tongkatnya, memang airnya keluar, tetapi Musa diperhitungkan sebagai yang tidak patuh kepada perintah Tuhan. Hukumannya dia tidak ikut masuk ke tanah Kanaan. Lalu di kaki gunung Pisga di Jordania, Tuhan memanggil Musa agar Musa melihat tanah Kanaan yang sebenarnya dimasuki bangsa Israel, tetapi dengan tegas Tuhan mengatakan dia tidak ikut masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Yang luar biasa adalah waktu itu Musa sudah hampir berumur 120 tahun. Ya. Yang luar biasa bahwa Musa sangat memaklumi perlunya ada pergantian kepemimpinan di kalangan umat Israel, dan yang dia tahu Joshua lah yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa itu, dan Tuhan pun sama pandangannya dengan Musa. Lalu setelah Musa melihat tanah yang dijanjikan itu, Musa diperintahkan untuk memanggil Joshua berdiri hadapan umat Israel dan Imam Eleazar. Waktu itu Harun sudah meninggal, jadi keturunannya yang menjadi imam besar. Tujuannya adalah untuk melantik Joshua menjadi pengganti Musa memimpin bangsa Israel. Alasan utama mengapa Joshua itu dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa, karena Joshua diperhitungkan sebagai seorang yang penuh roh. Jadi bukan hanya asal penuh keterampilan berperang, tetapi dia harus penuh roh. Artinya dia dekat dengan Tuhan dan mau dikendalikan oleh roh Tuhan. Musa melakukan itu.
Dan Musa sangat senang karena Tuhan memerintahkan kepadanya agar Musa memanggil atau mengambil Yosua bin Nun untuk dilantik menjadi penggantinya. Dan itu dilaksanakan dengan sangat baik. Yosua berdiri di hadapan umat Israel dan di hadapan Imam Eleazar, lalu di hadapan Musa juga. Tugas Imam Eleazar waktu itu adalah menggunakan Urim dan Tumim dalam rangka menanyakan kehendak Tuhan dan persetujuan Tuhan secara imami. Dan itu terjadi juga. Lalu Musa memberikan kewibawaannya kepada Yosua agar Yosua berwibawa sebagai pemimpin bangsa Israel. Karena seorang pemimpin yang tidak berwibawa, tak mungkinlah kata-katanya didengar di kalangan umat yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin yang benar-benar mempersiapkan penggantinya harus mampu memberikan wibawa yang ada pada pemimpin itu kepada penggantinya, agar jangan kosong. Itu sangat penting. Banyak sekali pemimpin-pemimpin sekarang ini tidak berwibawa, ya. Jadi wibawa itu sangat penting, ya. Lalu wibawa itu tidak kosong karena Musa memberikan perintah kepada Yosua agar dia memimpin umat Israel. Dan umat Israel bersedia dipimpin oleh Yosua. Dan umat itu memang menerima Yosua sebagai pemimpin mereka karena ternyata dalam sejarah perjalanan mereka dari tanah Mesir hingga ke perbatasan tanah perjanjian dengan tetangganya Jordania itu, Yosua termasuk orang yang setia. Itu diperhatikan oleh umat tersebut. Dan itulah kewibawaan yang dapat ditunjukkan oleh Yosua. Jadi seorang pemimpin itu tidak asal disunglap menjadi pemimpin, jangan. Menjadi pemimpin yang baik harus dipersiapkan generasi muda itu. Orang yang dipenuhi dengan roh. Lalu kalau banyak pemuda itu yang dipenuhi dengan roh, maka Tuhan akan menyuruh umat itu mengundi siapa yang menjadi pemimpin utama mereka. Dan orang-orang yang dipenuhi dengan roh, orang-orang lain yang dipenuhi dengan roh menjadi asistennya, menjadi membantunya, bukan menjadi oposisi terhadap pemimpin yang terpilih dengan undi itu. Itulah yang terjadi dan menjadi teladan bagi kita sampai sekarang ini. Pemimpin-pemimpin yang ada sekarang jangan lalai mempersiapkan generasi muda sebagai penggantinya. Bukan hanya dalam ilmu, bukan hanya dalam keterampilan berbicara, bukan hanya dalam ilmu praktika bagaimana memimpin, bukan hanya soal kepemimpinan yang diwariskan, diturunkan kepada generasi muda itu, tetapi yang terutama adalah bobot kerohaniannya, bahwa setiap dari mereka nyata nampak sebagai orang yang dipenuhi roh. Itu memang dapat dikenal secara fisik atau secara luarnya siapa generasi muda itu yang dipenuhi dengan roh. Karena tanda-tanda orang yang dipenuhi dengan roh adalah bahwa dia akan lebih banyak berbicara tentang kehendak Tuhan daripada kehendak manusia. Dan dia akan mengarahkan bangsa itu agar dengar-dengar kepada Tuhan daripada dengar-dengar kepada suara hati umat itu sendiri.
Dan itu terjadi sehingga Musa dapat meninggal di kaki Gunung Pisga walaupun tidak diketahui di mana kuburannya. Namun bangsa itu tidak dibiarkan oleh Tuhan tanpa pemimpin. Bahkan Tuhan menganugerahkan kepada mereka seorang pemimpin yang juga tidak beda tandingan wibawanya kepada pendahulunya, yaitu Musa. Lalu Yosua memimpin umat itu untuk memasuki tanah Kanaan, dan kita tahu itu, dan dia berhasil. Dengan kepemimpinannya juga tahu perjanjian yang diangkat oleh imam itu juga membelah air daripada sungai Yordan sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dengan tanpa kena air. Itu yang luar biasa. Dan Joshua berhasil, kekuatan rohaninya berhasil menghimpun bangsa Israel untuk merebut satu persatu kota-kota yang ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Apa yang dapat kita pelajari dari sana, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Dalam perjalanan sejarah ini, umat harus membutuhkan pemimpin yang semakin tangguh dari pemimpin yang sudah menjalani atau sedang menjalani pekerjaan memimpin itu. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memperhatikan bagaimana pendidikan rohani dan pendidikan keterampilan, pendidikan kewibawaan daripada generasi muda yang ada di tengah-tengah umatnya. Jangan seperti sekarang ini, ya, tamat dari perguruan tinggi, sekolah teologi, juga tidak berwibawa di tengah jemaat. Karena apa? Dia tidak tahu juga menjawab masalah-masalah yang ditanyakan oleh jemaat. Bahkan jemaat sering tidak mempercayai Ibu itu Hawarsiani katanya. Seorang pemimpin yang penuh roh adalah orang yang betul-betul dipercaya oleh umat, membawa mereka ke jalan yang benar. Dan itulah pemimpin kita yang kita harapkan di masa depan. Kiranya generasi muda kami mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin yang lebih tangguh dari para pemimpin pendahulunya, sehingga kerajaan Tuhan yang diidam-idamkan oleh Tuhan Yesus Kristus semakin berkembang dan semakin berkembang, dan kemuliaan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah umat manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas penjelasan daripada renungan firman-Mu hari ini. Kiranya generasi muda kami juga dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, baik di gereja-Mu maupun di negara kami. Karena semua itu demi kemuliaan nama-Mu. Lindungilah negara kami dan gunakanlah juga negara kami turut mempersiapkan para calon-calon pemimpin yang penuh roh untuk dapat Kau gunakan di masa depan memimpin umat-Mu. Di dalam Kristus Yesus, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu. Amin.